wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevil Gustiani Ramdan dengan NIM C2401231031026 dari kelompok 2 Praktikum Biologi Perikanan. Hari ini saya akan mereview materi dan juga apa aja sih yang dilakukan pada praktikum minggu ketiga hari ini. Temanya hari ini adalah reproduksi. Reproduksi pada ikan. Reproduksi secara umum tersendiri merupakan cara makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya sehingga tidak punah. Nah, di sini kita lebih condong ke reproduksi pada ikan yang sangat berkaitan erat dengan gonad, di mana gonad ini merupakan suatu alat reproduksi dari ikan. Jantan maupun betina pasti mempunyai gonad. Di sini kita mempelajari tentang fekuiditas, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan yang lainnya. Nah, yang pertama, tingkat kematangan gonad atau TKG. Biasanya orang-orang pada bilang pada singkat-singkat TKG. Nah, apa sih TKG itu? TKG merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan, di mana di sini kita dapat tahu tentang perkembangan antara gonad yang masuk dengan stok yang ada di perikanan, terus tahu juga ukuran pemijahan, kapan sih musim pemijahan, dan lama pemijahan dalam siklus ikan. Nah, untuk menentukan tingkat pematangan gonad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara morfologis dan yang kedua secara histologis. Dan yang pertama secara morfologis itu tuh pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Nah, kalau misalkan cara yang pertama ini secara morfologis ini tuh lebih gampang, cuman kelemahannya tuh ada di tingkat ketelitian yang rendah karena cuman bisa dilihat dari visual doang. Yang kedua secara histologis, yaitu pengamatan yang diamati berupa dari perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, kalau misalkan fase histologis ini tuh paling banyak digunakan karena metode ini tuh lebih teliti tapi memiliki waktu yang sangat lama sehingga kurang praktis untuk melakukan penelitian di lapangan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, kalau misalkan penelitiannya tuh pengen cepat, itu pakainya morfologis, tapi kalau misalkan lama dan pengen teliti itu pakainya histologis. Terus yang kedua kita belajar tentang fekuiditas. Nah, fekuiditas tersendiri itu merupakan jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan saat sebelum ikan memijah atau disebut juga dengan fekuiditas mutlak. Sedangkan fekuiditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang, dan fekuiditas total adalah fekuiditas selama hidupnya dimulai dari proses produksi pertama sampai yang terakhir. Nah, tujuan dari praktikum tersendiri ini untuk mengamati jumlah telur ikan yang telah masak serta mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan proses produksi dari kelompok ikan tersendiri. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan itu seperti timbangan digital untuk menghitung bobot, terus tisu, kamera digital 1 per kelompok, cawan petri, kertas label, botol sampel yang sudah diawetkan kemarin, trash bag, alat bedah, terus gonad ikan yang kemarin sudah diawetkan, cut, dan gelas ukur. Yang pertama, saat kita memasuki lab, kita diberi dulu arahan oleh asisten praktikum dan selanjutnya kita dibagi menjadi 3 subdivisi. Ada yang dengan metode volumetrik, metode gravimetrik, dan metode gabungan. Kebetulan saya sendiri kebagian metode volumetrik, di mana lebih condong kita mengukur volume. Langkah yang pertama adalah masukkan beberapa mili air pada gelas ukur. Lanjut kita membawa gonad yang kemarin sudah diawetkan, lalu kita keringkan dulu menggunakan tisu, lalu kita bagi 3 bagian menjadi bagian depan atau bagian anterior, bagian tengah atau bagian middle, dan bagian posterior. Karena kita dalam satu produksi divisi dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok, jadinya gonad yang kita
potong menjadi 3 bagian. Nah, kita potong satu gonat itu menjadi 3 bagian yang sama rata. Lalu salah satu bagian itu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah tadi dimasukkan air, dan lihat kenaikan volume sebelum dan sesudah dimasukkan gonat itu harus 0,25 supaya seragam. Dan setelah kita ukur, kita masukkan air dan gonat yang tadi sudah diukur ke dalam cawan Petri untuk diukur berapa banyak sih jumlah telur per bagian itu. Nah, setelah beberapa menit kita hitung, kita mendapatkan nilai. Yang pertama, bobot totalnya tersendiri kita dapat tahu, terus VGT-nya tersendiri, VGS-nya yaitu 0,025 tadi, terus total jumlah ikan yang dihitung tadi. Jadi kayak kan tadi dibagi menjadi 3 divisi. Jadi tiga orang per subdivisi. Nah, nanti dijumlahkan, nanti dimasukkan ke dalam rumus sehingga hasil akhir yang kita dapat adalah fekuiditas organisme atau ikan tersebut. Sekian micro teaching yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.